Bayangkan dunia dalam satu ketukan jari berubah menjadi medan perang global. Amerika Serikat dan China, dua raksasa militer dunia, akhirnya berhadapan langsung dalam konflik terbuka. Tapi, mengapa hingga hari ini, perang besar itu tak pernah benar-benar terjadi? Kenapa Amerika, negara yang pernah menggulingkan rezim di Irak, Afghanistan, bahkan ikut campur di Suriah dan Libya, justru terlihat sangat hati-hati saat berurusan dengan China? Apakah ini karena China terlalu kuat? Atau Amerika mulai kehilangan dominasinya? Dalam video ini, kita akan membongkar alasan mendalam kenapa Amerika tidak berani menyerang China, meski ketegangan di Laut Cina Selatan, Taiwan, dan Indo-Pasifik terus meningkat. Lebih dari sekadar strategi politik, jawabannya ternyata ada di data, di angka, dan di kekuatan militer yang semakin mengerikan. Dan tentu saja, kita akan kupas tuntas perbandingan kekuatan militer kedua negara. Dari jumlah personel militer aktif, anggaran pertahanan, jumlah kapal perang, kekuatan udara, teknologi rudal hipersonik, hingga siapa yang punya senjata nuklir paling mematikan. Siapa sebenarnya yang lebih dominan? Apakah Amerika masih layak disebut sebagai polisi dunia? Atau justru China sedang bersiap menjadi penguasa baru di abad ke-21? Tetap di video ini, karena jawaban-jawaban mengejutkan akan segera terungkap. Mengapa Amerika, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, tidak pernah benar-benar menyerang China? Padahal dua negara adidaya ini kerap bersitegang di Laut Cina Selatan, Taiwan, bahkan soal ekonomi global. Apakah karena takut? Atau karena China punya kekuatan tersembunyi? Keseimbangan kekuatan global. Alasan pertama adalah keseimbangan kekuatan global. Amerika Serikat memang dikenal sebagai superpower militer nomor satu di dunia, tapi China bukan negara sembarangan. China kini menjadi negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua setelah AS, dan memiliki lebih dari 2 juta personel militer aktif, terbesar di dunia. Serangan terhadap China bukan hanya berisiko menimbulkan korban besar, tapi juga mengancam stabilitas seluruh dunia. Keduanya sama-sama punya senjata nuklir. Jika salah satu memulai perang, kehancuran total bukanlah sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Di era modern, serangan langsung terhadap negara besar seperti China bukan hanya tindakan militer, tapi juga keputusan geopolitik yang bisa mengubah wajah dunia. China adalah raksasa ekonomi dunia. Amerika sadar betul bahwa China adalah bagian vital dari ekonomi global. Perdagangan antara dua negara ini bernilai triliunan dolar setiap tahun. Banyak perusahaan Amerika bahkan menggantungkan produksi dan suplainya dari pabrik-pabrik di China. Menyerang China berarti menghancurkan rantai pasokan global, membuat harga-harga naik, dan bisa memicu resesi global. Apalagi China juga pemegang utang luar negeri Amerika terbesar, dengan obligasi treasury bernilai lebih dari 800 miliar dolar. Perang terhadap mitra ekonomi sebesar itu bukan hanya bunuh diri politik, tapi juga bunuh diri ekonomi. China bukan lagi negara tertinggal seperti di masa lalu. Mereka telah mengembangkan teknologi militer yang sangat canggih, termasuk rudal hipersonik, kapal induk, jet tempur generasi kelima seperti J-20, hingga sistem pertahanan siber yang mumpuni. Mereka juga punya sistem anti-akses area denial, A2ED, yang bisa membuat armada Amerika kesulitan untuk mendekat ke wilayah Asia Timur. Dalam simulasi perang yang dilakukan Lembaga Pertahanan AS, hasilnya mengejutkan. Amerika kalah dalam sebagian besar skenario perang dengan China jika perang terjadi di dekat wilayah Taiwan. Ini jadi pertimbangan besar, bahwa serangan terhadap China bukan hanya tidak menjamin kemenangan, tapi justru bisa menjadi kekalahan besar pertama bagi militer AS. Perang bukan selalu soal senjata. Amerika dan China kini sedang berperang, tapi bukan dengan peluru. Ini adalah perang teknologi, perang ekonomi, dan perang pengaruh global. Mulai dari persaingan 5G, kecerdasan buatan, hingga pengaruh diplomatik di negara-negara berkembang. Amerika lebih memilih menahan China lewat aliansi militer seperti AUKUS dan NATO, serta memperkuat sekutunya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Ini adalah strategi containment, bukan konfrontasi langsung. Karena Washington tahu, menyerang China berarti membuka kotak Pandora yang bisa menghancurkan dunia. Jadi, mengapa Amerika tidak berani menyerang China? Karena di era globalisasi ini, musuh terbesar bukan selalu negara lain, tapi kehancuran sistem yang menopang kita semua.
Perang dengan Cina bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal apakah dunia masih bisa bertahan setelahnya. Dunia sedang menyaksikan persaingan dua kekuatan raksasa, Amerika Serikat dan Cina. Dua negara ini bukan hanya saling bersaing dalam ekonomi, teknologi, dan diplomasi, tetapi juga dalam kekuatan militer. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya yang lebih kuat jika sampai terjadi konfrontasi militer? Amerika, yang dikenal sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia? Atau Cina, yang secara perlahan tapi pasti membangun kekuatan militer raksasa dengan modernisasi senjata dan teknologi dalam negeri? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas perbandingan militer keduanya, berdasarkan data dari Global Firepower, laporan Pentagon, dan fakta-fakta terkini di lapangan. Dalam hal jumlah personel militer, Cina unggul secara kuantitas. Cina memiliki sekitar 2 juta tentara aktif, ditambah dengan cadangan sekitar 500.000 personel. Amerika Serikat memiliki sekitar 1,3 juta tentara aktif dan 800.000 pasukan cadangan, yang sebagian besar tersebar di pangkalan luar negeri. Meski jumlahnya lebih sedikit, militer AS terkenal lebih profesional dan memiliki sistem pelatihan tempur yang lebih modern dan intensif. Namun, Cina dalam beberapa tahun terakhir juga mulai mengejar ketertinggalan dengan latihan tempur gabungan, penguatan doktrin, dan reformasi militer besar-besaran sejak 2015. Amerika Serikat masih menjadi juara mutlak dalam hal anggaran pertahanan. Tahun 2024, anggaran militer AS mencapai sekitar 877 miliar dolar, sementara Cina berada di posisi kedua dengan sekitar 290 miliar dolar. Meski terpaut jauh, Cina mengalokasikan anggarannya secara sangat efisien untuk pengembangan senjata dalam negeri dan ekspansi teknologi militer seperti drone, kecerdasan buatan, dan rudal hipersonik. Sementara itu, Amerika menggelontorkan dana besar untuk riset, modernisasi, serta menjaga ratusan pangkalan militer di lebih dari 70 negara. Jadi, meskipun Cina lebih hemat, Amerika tetap unggul dalam teknologi tinggi dan jangkauan global. Di sektor udara, Amerika Serikat masih sangat mendominasi. AS memiliki lebih dari 13.000 pesawat militer, termasuk ratusan jet siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, yang belum bisa ditandingi oleh jet Cina seperti J-20 atau J-31. Namun, Cina tak tinggal diam. Jet tempur J-20 kini terus diproduksi dan mulai menunjukkan kapabilitas siluman dan kemampuan tempur jarak jauh. Di laut, Cina memiliki kapal perang terbanyak di dunia, sekitar 370 unit, termasuk 3 kapal induk dan lebih dari 50 kapal selam. Tapi secara tonase dan kapabilitas, armada laut Amerika tetap lebih unggul dengan 11 kapal induk nuklir dan kapal selam kelas Virginia, serta Ohio yang sangat modern. Sektor paling sensitif adalah kekuatan nuklir dan rudal. Amerika memiliki sekitar 5.200 hulu ledak nuklir, sementara Cina diperkirakan memiliki sekitar 500-600 hulu ledak aktif dan jumlah itu terus bertambah. Namun yang menarik, Cina mengembangkan rudal-rudal hipersonik seperti DF-17 dan DF-41 yang mampu menghantam target di benua lain dengan kecepatan tinggi dan sulit dicegat. Amerika juga memiliki rudal hipersonik yang sedang dalam tahap uji coba, tetapi dalam hal jumlah, Cina tampak lebih agresif. Pentagon bahkan menyebut Cina sebagai tantangan paling serius bagi stabilitas Indo-Pasifik dalam laporan strategisnya. Kekuatan industri pertahanan menjadi faktor penting lainnya. Amerika unggul dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing Defense, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan militer AS tapi juga menjadi pemasok utama sekutu NATO. Di sisi lain, Cina mempercepat pengembangan industri pertahanannya dengan perusahaan seperti Norinco dan Avik, yang mampu memproduksi tank, jet tempur, dan drone secara massal. Namun, kekuatan global Amerika juga didukung oleh aliansi strategis seperti NATO, AUKUS, dan hubungan militer dengan Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara ASEAN. Sementara Cina hanya memiliki aliansi terbatas, tetapi kekuatannya tumbuh di kawasan Indo-Pasifik melalui proyek obor dan pengaruh ekonomi. Jadi, siapa yang lebih kuat, Amerika atau Cina? Jawabannya tergantung pada sudut pandang. Jika berbicara soal teknologi, pengalaman tempur, dan jangkauan global, Amerika Serikat masih unggul secara mutlak. Tapi jika melihat pertumbuhan militer, efisiensi anggaran, dan strategi jangka panjang, Cina adalah ancaman serius yang tak bisa diremehkan.
Dalam 10-15 tahun ke depan, jika tren ini terus berlanjut, maka kekuatan militer global bisa menjadi multipolar, dengan Cina sebagai salah satu kutub utamanya. Yang jelas, perang terbuka antara dua raksasa ini akan menjadi bencana global. Dunia hanya bisa berharap agar rivalitas ini tetap berada di level diplomatik, bukan di medan perang.